Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Claudia Carla. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang, Jawa Tengah mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan mulai dilakukan pada Senin 6 Januari. Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang akan melayani 16 sekolah serta balita, bumil, dan busui dalam satu hari. SPPG akan melayani sebanyak 3.000 porsi yang terdiri dari sekitar 2.700 siswa dan sisanya balita, ibu hamil, dan menyusui. Selama bulan Januari, SPPG Magelang akan memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis siswa sekolah selama 5 hari, sedangkan untuk balita, ibu hamil, dan menyusui maksud kami 2 hari sekali. Untuk SPPG Kota Magelang, kami sudah siap 100% untuk melaksanakan operasional produksi makan bergizi gratis di wilayah Kota Kabupaten Magelang. Untuk persiapan yang sudah kami siapkan, terutama yang pertama yaitu target sasaran dari penerima kami sudah kami data dan sudah tervalidasi di website resmi kami, di website laporan kami, sekitar 16 sekolah untuk siswa. Tapi ada di 15 titik karena ada 2 sekolah yang dia dalam satu wilayah atau satu titik seperti itu. Dengan total maksimal 3.000 penerima. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, Mitra Badan Gizi Nasional menggelar uji coba program makan bergizi gratis Sabtu siang. Uji coba program makan bergizi gratis ini dilakukan di Dapur Sehat Yayasan Ponpes Al Anwar di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dapur Sehat pun mulai didirikan untuk memasok makan bergizi gratis bagi 3.500 siswa di 6 desa jelang pelaksanaannya Senin mendatang. Untuk unit kami membawai 3.500 siswa. Jadi Kecamatan Modung tapi di 6 desa. untuk bahannya juga menggandeng UMKM di Kami menggandeng UMKM di sekitar dapur. Di Palembang, program makan bergizi gratis terus dipersiapkan jelang pelaksanaan 6 Januari mendatang. PJ Wali Kota Palembang CK Virgowansyah mengatakan persiapan teknis program makan bergizi gratis berjalan lancar karena sudah disimulasikan beberapa kali. Menurut CK, mekanismenya sedang berjalan dan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemkot Palembang juga akan memantau secara rutin pendistribusian makanan agar tepat sasaran sesuai target. Dipersiapkan, kita sedang menunggu arahan dari unit pelayanan pusatnya. Teknisnya sudah kita simulasikan beberapa kali. Artinya kita pemerintah kota siap mensupport teknisnya seperti apa. Kemarin Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah program makan bergizi gratis yang menurut rencana mulai bergulir secara nasional pada 6 Januari 2025. Dalam rapat Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, sebanyak 1.923 koperasi telah terdata dan siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis, meliputi berbagai sektor seperti telur, beras, sayur, susu, dan ikan. Dalam ratas, Presiden menginstruksikan agar produk makanan yang digunakan harus berasal dari desa, bukan impor. Harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Ya. Ya nanti itu kan BGN yang itu teknis sekali, itu BGN. Kalau tanya yang begitu mesti BGN, jangan ke kami. Kalau dari koperasi ada Pak? Apa? Susu mungkin Pak? Enggak, kalau susu kan udah jelas. Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia. Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5
5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan. Setelah melewati serangkaian uji coba, program makan bergizi gratis dimulai Senin 6 Januari. Di tahap awal akan ada 3 juta siswa yang menerima program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen Indonesia dalam penanggulangan kelaparan dan kemiskinan lewat program makan bergizi gratis di konferensi tingkat tinggi G20 di Brazil November tahun lalu. Indonesia menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Pemerintah akan memulai program makan bergizi gratis Senin mendatang di hari pertama sekolah usai libur tahun baru. Sedikitnya, 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional disiapkan. Menurut Presiden, program ini tak hanya membuat anak Indonesia terpenuhi gizinya, namun juga akan menggerakkan ekonomi setempat. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah. Uji coba program makan bergizi gratis terus dilakukan, salah satunya di Kabupaten Garut, Jawa Barat bulan Desember lalu. Uji coba difokuskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Pesantren Persatuan Islam atau Persis Tarogong Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan uji coba program makan bergizi gratis ini. Pesantren ini nantinya akan menyalurkan makanan bergizi gratis kepada masyarakat umum dan kepada 3.517 santrinya. Sebagai evaluasi tentunya ke depannya apa kurangnya, apa kendalanya, apa hambatannya supaya nanti ketika pelaksanaan peresmian pada bulan Januari itu berjalan dengan lancar. Segala hambatan yang ditemui di pelaksanaan itu akan kita sampaikan ke BGN, nanti akan dievaluasi untuk kelancaran program di bulan Januari. Usai rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Bogor kemarin, Menteri Kabinet Merah Putih menyebut Presiden Prabowo Subianto menekankan bahan baku dan pelaksanaan program makan bergizi gratis harus memberdayakan bahan lokal dan melibatkan warga sekitar. Koperasi ada data, kita sudah menyampaikan ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur kelapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan. Itu ya. Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan saya laporkan 20% dari 71 triliun dana desa itu tahun 2025 untuk ketahanan pangan. Jadi sudah disampaikan ada desa padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Di tahap awal, program akan menyasar anak-anak dan nantinya berkembang hingga ke ibu hamil. Pada 2029, pemerintah menargetkan 82 juta orang akan menerima program makan bergizi gratis. Di tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program ini. Tim Liputan, Kompas TV.